Kalian pernah nggak sih setiap nonton video motivasi setiap malam? Udah ada playlist di HP, gas 2025. Dan di dinding juga tuh, isinya udah kata-kata motivasi semua lah. No excuse, bangun. Cuman besok paginya, begitu bangun, nonton TikTok 1 jam. Terus mulai mikir dong jadinya, apa emang semua ini salah gua? Nah, cuman bukan. Ternyata ini bukan salah kita aja, tapi karena kita percaya kebohongan soal motivasi. Jadi apa nih yang benar dan bagaimana solusinya? Kita harus bicara. Apa kalian pernah merasa semangat banget nih ingin melakukan sesuatu? Jadi contohnya kalian baru dapat kabar ya, kalau misalnya kalian kok capai target ini, bisa dapat bonus segini nih. Akhirnya kita jadi semangat dong, semangat 45 nih, kerja dari pagi sampai malam. Cuman nggak berapa lama ya, beberapa hari kemudian kita sudah kempes lagi nih, udah loyo. Begitu mau mulai, udah gak ada motivasinya. Part 1, mulai aja dulu. Kita sering percaya nih, kalau kita harus semangat dulu, baru mulai. Tapi pernah gak sih kita berpikir, kalau misalnya sebaliknya itu juga bener loh. Jadi kita bisa mulai dulu, baru semangat. Ini teknik terapi yang biasa dipakai di psikologi nih, namanya behavioral activation. Jadi kayak contohnya gini aja deh. Biasanya kan kita kalau seneng, baru kita senyum nih, baru kita ketawa. Tapi memang ada juga risetnya yang mengatakan nih, kalau kita senyum aja nih, kita bisa merasa lebih bahagia jadinya. Nah ini juga sama, kayak gue kemarin ya, gue begitu mau nulis skrip nih, sebenarnya berat banget. Tapi begitu gue mulai dari nulis judul aja. Abis itu gue nulis paragraf pertama. Gak berapa lama, gue mulai semangat juga. Akhirnya lanjut terus sampai selesai skripnya. Kita nggak perlu nunggu motivasi nih. Kita cuma perlu bikin awalnya semudah mungkin aja. Karena biasanya yang paling mudah itu langkah pertamanya. Langkah kedua dan ketiganya itu akan natural aja mengikuti dengan alami. Jadi kita cuma bisa bikin aturan-aturan yang simple aja nih. Seperti, gue akan lakukan ini 2 menit aja. Jadi contohnya ya. Jadi kita kalau misalnya mau olahraga 1 jam, kita mikirinnya aja udah males nih. Oke, capek banget. Tapi coba kita bilang aja ke diri sendiri kalau kita akan olahraga 2 menit aja. Atau bahkan lebih simpel lagi, kita bukannya bilang kita akan olahraga. Kita akan ganti baju olahraga. Akan pergi ke tempat olahraga kita. Nah, begitu udah sampai sana, baru nanti mungkin muncul nih niatnya. Nah, tapi kenapa bisa begitu ya? Ini karena ketika kita mulai ya, kita baru mulai merasakan juga nih hal-hal yang kita nikmati dari kegiatan tersebut. Karena sebenarnya kita harus sadar kalau motivasi itu bukan cuma dari luar, tapi ada juga dari dalam. Part 2, nikmati prosesnya. Memang ada nih motivasi dari luar. Kayak contohnya aja pengen dapat duit, pengen dapat pujian, pengen dapat pengakuan dari orang-orang sekitar kita. Tapi kita harus sadar juga kalau ada motivasi yang datang dari dalam. Kayak contohnya rasa penasaran, rasa berkembang, dan rasa memang suka aja nih sama kegiatannya tersebut. Seorang atlet lari, mungkin aja lari demi duit. Mungkin aja dia lari demi penghargaan nih, demi diakui sama teman-temannya. Cuman kalau misalnya dia mendasarkan seluruh karirnya nih, di atas semua motif tadi itu aja, itu seperti bikin istana di pasir. Jadi kena geser dikit, hilang. Karena semua itu kan memang sementara aja nih, karena ada batasnya. Kayak memang kok duitnya nggak ada, jadi nggak pengen lari dong. Terus kok misalnya nggak dihargai, dia jadi nggak pengen lari dong. Padahal sebenarnya lari sendiri itu bisa kita nikmati. Jadi dia bisa menikmati nih prosesnya pada saat dia berlari. Dia merasakan hempasan angin di wajahnya. Dia rasakan degupan jantungnya berdegup kencang. Jadi di sana itu hal-hal yang bisa dia nikmati nih. Dia nikmati bagaimana dia bisa mengalahkan rekornya yang sebelumnya. Jadi dia biasanya lari 4 detik jadi 3,8 detik. Itu sendiri dia ingin membuktikan itu bukan ke orang lain, tapi ke dirinya sendiri. Dia suka rasa capek yang bikin dia ngerasa hidup nih. Dan ini motivasi yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan pengakuan. Gak bisa dipaksa. Hanya bisa ditemukan. Jadi kalau misalnya kalian saat ini sedang merasa stuck nih, coba mundur sebentar dan coba lihat lagi. Coba pertanyakan ke diri sendiri ya, apa yang paling bikin gua ngerasa hidup nih dari kegiatan ini? Apa yang paling gua suka dari kegiatan ini? Catat satu hal kecil yang kalian nikmati nih soal rutinitas yang ingin kalian bangun. Dan itulah yang akan menjadi fondasi rutinitas yang tahan lama. Dan begitu kita bisa mulai menikmati hal tersebut ya, jadi kita mulai ngerasa nih, ini bukan ngerjain tugas, tapi memang gue mau melakukan hal ini. Nah, tapi ini aja nggak cukup nih, karena
pasti ke depannya akan ada hari-hari di mana ya kita merasa nggak semangat nih, merasa capek aja, merasa lelah. Karena itu penting bagi kita untuk bisa bangun identitas juga. Part 3, identitas sebagai fondasi. Identitas adalah semen yang menahan kita agar bisa tetap berdiri nih. Bahkan ketika kita goyah nih. Jadi contohnya aja kita bayangin Lionel Messi ya. Lionel Messi salah satu pemain bola terbaik di dunia. Dan untuk yang terbaik itu mungkin kalian bisa ya debat sendiri lah antara Messi atau pemain bola lainnya. Cuman di sini Messi sendiri juga manusia. Dia pasti pernah gagal sebelumnya. Pernah nih pas penalti, tahu-tahu meleset jauh. Pas main tiba-tiba cedera. Nah pada saat dia sedang jatuh di bawah itu pasti ada masa-masa di mana dia jadi males latihan dong. Jadi kayak merasa mulai mempertanyakan dirinya. Tapi tetap aja di saat-saat itu dia akan datang latihan. Dia tetap akan melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Kenapa? Karena semua hal tadi itu tidak mengubah identitas dia di dalam diri kalau dia itu pemain bola. Jadi bagi Lionel Messi ya, itu latihan itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat natural. Itu memang yang harus dilakukan, sama seperti manusia harus bernafas. Ya Messi harus main bola. Dan inilah pentingnya kalau kita bisa bangun identitas ya, sampai ke tahap seperti itu. Itu jadi untuk melakukan sesuatu itu bukan masalah iya atau tidak. Tapi memang masalah ya harus seperti itu. Seperti air mengalir ke bawah, gravitasi menarik barang turun. Kalau misalnya kita udah bisa membangun sekeras itu identitas kita, itu benar-benar hal yang akan kita lakukan. Jadi contohnya nih, kalau kita sudah bisa membangun identitas sebagai orang ekstrovert, itu untuk ngobrol dengan orang baru, itu bukan masalah ngumpulin niat dulu nih, kayak harus meditasi setengah jam baru bisa ngobrol sama orang baru. Itu benar-benar hal yang kita lakukan, ya begitu aja, gak usah mikir langsung, bro gimana kabar? Ya itu benar-benar datang secara natural. Inilah kekuatan identitas. Jadi ketika kita sudah bisa sampai titik itu, motivasi itu udah gak ada harganya. Itu tinggal kita lakukan aja. Langkah paling simpel untuk membangun identitas itu adalah mulai dari mindset dulu nih. Jadi coba ubah deh dari gua ingin menulis menjadi gua penulis. Seperti itu. Dan coba tracking juga deh kemenangan-kemenangan kecil tiap harinya. Jadi coba misalnya hari ini sudah bisa menulis 10 kata aja. Nggak apa-apa, itu sudah suatu kemenangan bagi diri kita. Jadi besok kita bisa mencoba menulis 11 kata, 12 kata, jadi mulai pelan-pelan aja dulu. Makin sering kita lakukan, maka makin sering juga kita melangkah maju. Ini fondasi identitas kita, sedang kita bangun nih dengan langkah-langkah kecil ini. Tapi gini deh, walaupun kita sudah punya identitas yang kuat ya, walaupun kita memang suka kegiatannya, kita suka melakukan hal ini nih, tetap aja ada satu hal yang bisa membuat kita gagal. Yaitu karena lingkungan hidup kita, karena sistem hidup kita dan desain hidup kita. Part 4, desain lingkungan. Kita harus sadar juga nih, kalau lingkungan itu bisa menarik kita mundur. Jadi ini bukan soal niat aja, bukan soal tekad aja, tapi soal desain. Jadi gini, contohnya aja ya, kita sudah rencana makan makanan sehat. Jadi kita mau hidup sehat nih. Tapi kalau misalnya di lingkungan daerah kita isinya fast food semua nih, terus kalau misalnya kita mau nyari makanan sehat itu jaraknya jauh banget. Ya kita kan ujung-ujungnya tetap makan fast food dong jadinya. Kita cari yang ada di sekitar kita aja. Nah kita juga misalnya sudah merencanakan mau belajar. Suka belajar nih. Memang identitas kita orang yang suka belajar. Cuman kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang benar-benar berisik. Jadi kita nggak bisa konsen. Akhirnya nggak bisa belajar juga. Makanya lingkungan hidup kita itu harus kita desain secara aktif. Jadi jangan kita cuma pasrah nerima-nerima gitu aja. Tapi memang kita harus secara sadar nih, kita yang menentukan lingkungan sekitar hidup kita. Jadi contohnya, kalau misalnya kita mau berhenti merokok, ya stop juga nongkrong sama teman-teman yang ngerokok. Karena ya mau nggak mau kalau kita nongkrong terus sama mereka pasti ujung-ujungnya balik ngerokok lagi dong. Dan kita juga setiap kali kita mau mulai belajar, ya coba HP-nya disimpan dulu. Mungkin itu tuh yang setiap kali kita mulai belajar itu yang jadi masalah. Jadi kan kita menentukan dulu lingkungannya. Selanjutnya ya, selain kita menghindari diri dari pengaruh-pengaruh negatif di sekitar kita ya, kita juga harus mendekatkan diri kita dengan pengaruh-pengaruh yang positif. Jadi contohnya, kita ingin rajin berbisnis, kita ingin jadi pebisnis yang ulung, ya akhirnya kita gabung komunitas bisnis dong, agar kita bisa mengubah mindset kita juga untuk melihat kesempatan dan sebagainya. Jadi intinya kita harus bikin lingkungan itu membantu, bukannya malah jadi beban. Jadi kalau misalnya selama ini kita merasa kurang semangat nih, kurang kuat, itu mungkin karena kita terlalu bergantung sama motivasi.
motivasi itu bukannya jahat sih, tapi dia bukan fondasi. Jadi kalau misalnya memang kita cuma bergantung sama motivasi aja ya hidup kita memang begini-begini aja terus. Karena dia cuma datang dan pergi, nggak bisa diandalkan gitu. Nah, jadi yang bisa diandalkan itu adalah pertama itu tadi ya, kita harus bisa mulai aja dulu nih. Setelah itu kita juga harus menentukan lagi apa hal yang kita sukai dari kegiatan ini. Cari motivasi internalnya, setelah itu buat identitas. Dan yang paling penting, kelilingi diri di lingkungan yang membantu kita juga nih, bukan yang malah menarik kita mundur. Jadi dari teman-teman sendiri nih, coba kalian ceritakan di kolom komentar dong, apa nih satu kegiatan yang sebenarnya kalian itu suka nih, tapi memang walaupun ya sebenarnya nggak ada motivasi dari eksternalnya gitu, jadi nggak ada hadiah dari luarnya, cuman kalian suka lakukan hal itu. Kayak contohnya gue sih biasa suka cuci tangan sih. Walaupun memang ya kedengaran aneh, cuman gue suka aja feelingnya begitu cuci tangan, merasa tangan jadi bersih gitu. Nah, kalau kalian suka video ini mengenai disiplin ya, sebenarnya kita juga udah ada buat video sebelumnya nih yang membahas mengenai 5 kesalahan soal disiplin. Dan jangan-jangan kalian juga sedang melakukan salah satu dari 5 kesalahan ini nih. Kalau kalian penasaran, ayo coba cek videonya ya, karena masih banyak banget yang harus kita bicarakan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.